kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahan-Nya yang melayakkan kita untuk memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang El Shaddai, Engkau Bapa yang luar biasa. Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, terima kasih. Hati kami melimpah dengan syukur. Kami dapat melihat bagaimana campur tangan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu bersama-sama lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dengan singkat. Mari Bapa yang baik, urapilah kami, mampukan kami, untuk kami Tuhan mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji, termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa, bersyukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20, demikian kebenaran firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi saya baca saudara, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan ini yang akan kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu berkat-Nya mengalir bagiku. Sekali lagi, berkat-Nya mengalir bagiku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau bercerita tentang berkat Tuhan di dalam hidup kita, luar biasa besarnya berkat Tuhan, luar biasa banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau melihat dulu saudara, kita mau sama-sama menyaksikan berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya mau mengangkat saudara, ada 5. Ini 5, mungkin ini yang paling kecil, paling sedikit. Tetapi biarlah melalui perincian daripada berkat Tuhan yang mengalir ini, 5 poin ini, ya kita akan menjabarkannya sehingga kita dapat melihat berkat Tuhan itu bahwasanya masih dan akan dan terus menerus dan pasti mengalir untuk kita. Itulah indahnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah saudara, yang pertama, apa bukti berkat Tuhan yang mengalir senantiasa di dalam kehidupan kita? Yang pertama dikatakan dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua. Kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan berkata, saudara, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan dari hukuman maut. Dikatakan Roh yang memberi hidup saudara telah memerdekakan kita. Nah, bukti pertama dari Tuhan memberikan berkat-Nya yang mengalir kepada kita, dikatakan yang pertama saudara, Tuhan selalu memberikan nafas kehidupan atau memberi hidup kepada kita. Ya, bukan hanya hidup untuk fisik kita saudara, tetapi hidup rohani kita. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu dari hidup fisik kita. Bukti senantiasa, ya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita saudara. Dari nafas hidup saja yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu merupakan hal yang luar biasa. Ya, nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
kita tidur malam, saudara, kita berdoa, kita bersyukur, kita yakin esok pagi Tuhan pasti membangunkan saya. Sehingga esok kami bangun Tuhan, berkat baru yang luar biasa yang kami dapat nikmati. Itu saudara, berarti berkat Tuhan mengalir terus dalam hidup kita. Berkat Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kita. Mengalir terus di dalam hidup kita. Lewat apa? Yang paling penting saudara, lewat nafas kehidupan kita terlebih dahulu. Nafas yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Ini kita belajar luar biasa. Ya, apalah ya gunanya hidup ini tanpa belas kasih Tuhan, tanpa nafas hidup yang Tuhan berikan? Oh, tidak ada saudara. Nah, berkat Tuhan yang mengalir senantiasa, yang kita patut syukuri saudara, bukti yang paling ya kita dapat rasakan nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kehidupan secara rohani, tadi kehidupan secara fisik kita. Nah, kehidupan secara rohani kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, hidup di dalam roh dan kebenarannya, luar biasa. Bagaimana cara kerjanya saudara? Oh, tentu cara kerjanya adalah senantiasa roh memberikan penghiburan kepada kita. Ketika kita menghadapi permasalahan apapun, penghiburan Tuhan itu senantiasa ada bagi kita. Itulah dikatakan apa saudara? Kehidupan secara rohani. Membuat kita yakin, membuat kita tenang. Saya yakin, saya percaya kehidupan kerohanianku ya Tuhan pegang, sehingga hanya penghiburan daripada Yesus yang menguatkan kita. Berkatnya mengalir lewat penghiburan secara rohani. Nah, itu saudara yang pertama. Yang kedua dikatakan saudara, di dalam kitab Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6, dikatakan di situ, karena Tuhanlah memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian saudara. Kalau yang pertama tadi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, nafas kehidupan secara fisik, bahkan kehidupan rohani kita. Yang kedua dikatakan saudara, Tuhan selalu memberikan hikmat dan kepandaian kepada kita. Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian kepada kita saudara. Sadar atau tidak sadar saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita pasti diberikan hikmat dan kepandaian. Ketika kita harus memutuskan sesuatu saudara, ketika kita memutuskannya dan kita lihat di sana ada kebenaran di dalamnya, dan kita mencapai sesuai dengan target dan tujuan kita, maka kita katakan, oh Tuhan terima kasih. Saudara tahu bahwasannya itu Tuhan bekerja memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan kepandaian kepada kita. Itu bukan hasil usaha kita saudara. Itu merupakan berkat-berkat Tuhan yang mengalir di dalam hidup kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberikan kepandaian kepada kita. Itu merupakan hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu bukti berkat Tuhan yang mengalir senantiasa. Diberikan hikmat, diberikan kepandaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku, luar biasa berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Itu yang kedua saudara, bahwasannya dikatakan berkat Tuhan itu mengalir, buktinya Dia selalu memberikan hikmat kepada kita. Dia selalu memberikan kepandaian. Yang ketiga, di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan. Ya, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya. Ya, yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, ya, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman, saudara. Yang ketiga dikatakan di sini bahwasannya bukti berkat Tuhan yang mengalir di dalam hidup kita. Dikatakan saudara,
bagimu perbendaharaannya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap berkat-Nya. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit-Nya untuk memberkati kita. Wow, luar biasa saudara. Kalau kita dapat memperhatikan di situ saudara, betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia membuktikan bahwasannya anak-anaknya saudara diperhatikan oleh Tuhan, tidak dibiarkannya meminta-minta roti. Anak-anak yang percaya dipeliharanya saudara. Oh haleluya, begitu indah, begitu luar biasa. Anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara seperti biji matanya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga dikatakan Tuhan membukakan tingkap-tingkap perbendaharaannya bagi. Tuhan menyediakan saudara semua untuk kita. Tenang, yang penting Tuhan memberikan nafas hidup tadi yang pertama, dan kita bekerja memuliakan Tuhan. Ada ketenangan, Tuhan menyediakan berkat-berkat Tuhan bagi anak-anaknya. Saudaraku, saya sangat meyakini saudara, saya sangat mengimani, kalau itu sudah merupakan berkat Tuhan untukku, untuk kepalaku, maka Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Mungkin kita akan merasakan, kenapa lama sekali Tuhan, aduh bagaimana. Tidak saudara, kalau memang untuk kita, untuk saya, untuk saudara, tepat pada waktu Tuhan, Tuhan akan berikan berkat itu bagi kita. Amin, amin saudara. Tuhan membukakan selalu tingkap perbendaharaannya kepada kita. Itulah bukti berkat Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kita. Yang ketiga, yang keempat saudara, dikatakan bukti berkat Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9 dikatakan bahwasanya Engkau Tuhanku, Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kalau tadi yang ketiga saudara dikatakan Tuhan menyimpan berkat itu untuk kita dalam perbendaharaannya. Yang keempat ini saudara dikatakan Dia memenuhi semua keperluan kita. Haleluya. Yang keempat dikatakan Tuhan pasti memenuhi keperluanku. Pasti saudara, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Wow, kalau takaran Tuhan menjawab keperluan kita dengan kekayaannya saudara, dengan kemuliaannya saudara, tidak sebanding dengan di dunia ini kekayaannya, apalagi dibilang dengan kemuliaannya. Wah, luar biasa. Kalau kita mungkin tahu ada orang yang paling kaya, ada orang terkaya, biasanya ada ya, nomor 1 yang terkaya, 7 yang terkaya di dunia, atau 10 yang terkaya di dunia. Wah, itu kita kalau baca ya, ketepatan saya juga senang membacanya ya. Kalau saya lihat begitu, wah. Tetapi dikatakan firman Tuhan, oh tidak. Firman Tuhan berkata, Aku memenuhi keperluanmu menurut kekayaanku dan kemuliaanku. Wow, luar biasa saudara. Berarti tidak ternilai. Ya, firman Tuhan juga dikatakan saudara bahwa di surga itu ya lantainya itu berlapa, dikatakan terbuat dari emas. Wah, luar biasa. Dari situ aja kita sudah bisa lihat menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan untuk memenuhi semua keperluan kita. Sehingga kadang terperangah kita saudara, terpesona. Saya kadang bilang, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Setiap sudut di dalam hidup kita, setiap kotak-kotak yang ada di dalam hidup kita ini, yang paling terkecil sekalipun saudara, Tuhan tahu, Tuhan perhatikan. Luar biasa. Dikatakan
sedekat tetesan air mata aja, bahasa air mata, Tuhan tahu saudara. Saat ini apa yang menjadi keperluan kita, serahkan, letakkan di hadirat Tuhan, di kirbat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku angkat tanganku. Sebelum aku meminta kepadamu, Tuhan, ini merupakan keperluanku. Tuhan, Engkau tahu. Tuhanku, Engkau akan menjawab sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu bagi kami. Haleluya saudara. Mari saudaraku, kita pegang teguh janji Tuhan ini. Kita semangat kuat lagi di dalam Tuhan. Ini janji Tuhan kepada kita saudara. Untuk kita semua. Kuatkan hati kita, kuatkan, teguhkan iman kita saudara. Ingat, Tuhan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Itu yang akan kita pegang saudara. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Betapa mulia saudara. Betapa agung, betapa indahnya. Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan menjawab doa kita. Itu yang keempat saudara. Yang kelima, apa buktinya berkat Tuhan itu selalu mengalir di dalam hidup kita? Dikatakan Mazmur 103 ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga dikatakan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dia yang memuaskan hasratmu. Itu yang kelima saudara. Tuhan memuaskan hasratmu. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi keinginanmu, Tuhan Engkau tahu. Dan Tuhan memuaskan itu kepada kita. Memuaskan dikatakan Tuhan memberikan kepada kita. Tepat pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, sesuai dengan apa yang kita rindukan saudara. Tuhan memuaskan hasrat kita. Tuhan, kerinduanku ini, Tuhan, keinginanku ini, yang memuaskan hasrat kita. Jangan kita hanya berpikir tuh saudara, Tuhan memuaskan hasratku, yaitu jikalau aku mau doakan, aku memerlukan ini, aku memerlukan ini, aku memerlukan. Tidak saudara. Tetapi ketika kita katakan haus, Tuhan, aku datang kepadamu, kerinduanku selalu berada. Itu saudara yang paling penting. Di tempat Bapakku berada, kerinduanku selalu bekerja. Di tempat Bapakku bekerja. Itu saudara. Jadi hasrat itu bukan hanya memenuhi keperluanku. Tuhan, aku pingin rumah, aku pingin mobil, aku pingin ini dan sebagainya. Aku ingin sehat, aku ini. Bukan saudara. Tetapi hasrat untuk dekat dengan Tuhan. Hasrat untuk senantiasa ada hal-hal yang baru. Cara kita untuk memuliakan Tuhan. Itu paling penting. Dan itu juga dikatakan Tuhan memenuhi hasratmu. Haleluya saudara. Itu dulu yang paling penting. Ya, kita mencari dulu kerajaan surga. Bagaimana caranya saudara? Ya, Tuhan, aku rindu hidupku Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Aku rindu Tuhan, hasratku, hidupku ini semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Aku rindu Bapa, hasratku di usiaku yang pada saat ini, Tuhan semakin memakai aku lagi untuk melayani Engkau kepada sesamaku. Luar biasa saudara. Tuhan, aku rindu. Aku rindu lagi bagaimana untuk melayani Tuhan dan lebih dalam lagi. Tuhan, aku rindu bagaimana Tuhan penuhi hasratku untuk lebih dalam lagi mencintai-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Itu hasrat hati saudara. Itu kerinduan, keinginan. Kalau menurut saya pribadi, hal itulah yang paling penting terlebih dahulu saudara untuk kita lakukan. Ya, hasrat kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Kerinduan kepada Tuhan, diam di hadirat Tuhan. Kerinduan pada rumah ibadah Tuhan. Hasrat kita
akan memenuhi. Jadi ketika kita rindu saudara, dia penuhi hasrat kita. Sehingga kita katakan, oh haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Ketika kita sudah selesai beribadah, menyembah dia, memuji dia, memuliakan Tuhan, maka hasrat kita saudara, hati kita merasa tenang, hati kita merasa teguh, merasa kita kuat kembali. Kita bisa bangkit kembali untuk kita kuat menghadapi hidup ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, kita bersyukur sekali karena berkat Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kita. Tidak pernah berhenti saudara berkat Tuhan itu. Untuk kita semua, siapapun kita, ingat saudara, berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Berkat Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kita. Dan berkat Tuhan itu pasti ada buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan bagi kami. Berkat Tuhan yang senantiasa mengalir bagi kami. Tuhan terima kasih. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kekallah Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Bapa yang baik, tolonglah kami untuk kami terus menerus mengimani janji Tuhan. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami, sehingga kami bisa kuat, kami bisa menghadapi hari-hari di depan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan berkat Tuhan itu selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, siapapun kami di saat ini, di antara kami, jikalau ada yang mengalami kelelahan, keletihan, bahkan juga Tuhan mengalami sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, memulihkan hati kami, memberikan penghiburan bagi kami, memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji termulia namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami berdoa bersyukur, memuji menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya.